Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan pemilu 2024 ditunda hingga Juli 2025. Keputusan ini berdasarkan gugatan Partai Prima yang merasa dirugikan oleh KPU karena tidak lolos verifikasi. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menerima gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU terkait pemilu 2024 selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. KPU diminta menunda pemilu hingga tahun 2025. Partai Prima menggugat KPU karena merasa dirugikan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat calon peserta pemilu 2024. Gugatan dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu telah diputus oleh Majelis Hakim pada 1 Maret 2023 kemarin. Hakim Ketua mengabulkan gugatan Partai Prima dan memerintahkan KPU untuk mengulang tahapan pemilu yang berimbas pada penundaan pemilu 2024. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat, kemudian menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materi sebesar 500 juta rupiah. Yang kelima, menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. KPU menyatakan dengan tegas menolak putusan PN Jakarta Pusat. Perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Mengapa penting kami sampaikan? Yang pertama, tahapan dan jadwal KPU, tahapan dan jadwal pemilu 2024 itu dituangkan dalam bentuk hukum, produk hukum KPU berupa peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Nah, putusan ini tidak menyasar kepada peraturan KPU nomor 3 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu dapat ditunda jika negara terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo Priyono meminta pemulihan hak politik sebagai peserta pemilu 2024. Dalam keterangan persnya hari ini, Ketua Umum Partai Prima meminta semua pihak menghormati keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas nama hak asasi manusia sebagai warga negara yang punya hak politik, kami mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Negeri. Bukan dalam konteks sengketa pemilu, tetapi sebagai upaya memperjuangkan hak sipil kami, hak politik kami sebagai warga negara yang mendirikan partai politik untuk ikut menjadi peserta pemilu 2024. Dari keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah terbukti bahwa KPU melakukan tindakan ataupun perbuatan melawan hukum. Artinya kita punya hak untuk menuntut supaya hak politik kita sebagai peserta pemilu dipulihkan kembali. Dan kami menghimbau agar semua pihak menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Siapapun, baik itu pejabat negara, ketua partai politik maupun ahli-ahli hukum, semua harus menghormati putusan hukum yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, menanggapi putusan kontroversial Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu 2024, Komisi Yudisial akan mendalami putusan tersebut dan untuk melihat dugaan pelanggaran perilaku yang terjadi, KY juga akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung terkait aspek dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Putusan pengadilan tidak bekerja di ruang hampa karena ada aspirasi masyarakat yang hidup secara sosiologis
ada nuansa yuridis di mana kepatuhan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang itu sangatlah penting, serta ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti nilai-nilai demokrasi. Kesemua itu semestinya menjadi bagian yang digali oleh hakim ketika memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Untuk itu, Komisi Yudisial akan melakukan pendalaman terhadap putusan tersebut, terutama untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran perilaku yang terjadi. Salah satu bagian dari upaya pendalaman itu bisa jadi dengan memanggil hakim atau majelis hakim yang bersangkutan untuk dimintakan klarifikasi. Apabila ada dugaan pelanggaran perilaku yang kuat, maka Komisi Yudisial akan segera melakukan pemeriksaan terhadap hakim atau majelis hakim yang bersangkutan. Baik, dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini upaya banding yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, kita terhubung dengan rekan Giselia Nurrahma di kantor KPU Menteng, Jakarta. Gisel, apakah sudah ada informasi kapan KPU akan mendaftarkan banding atas putusan PN Jakarta Pusat ini? Silakan Gisel. Ya, selamat sore. Baik, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Benar, gugatan Partai Prima terhadap KPU telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis kemarin. Diketahui dengan mengabulkan gugatan Partai Prima tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda pemilu 2024 hingga Juli 2025. Atas hal tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempersilahkan KPU untuk mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Melalui konferensi pers daring yang diadakan oleh KPU semalam, KPU menyatakan bahwa tahapan pemilu 2024 masih tetap berlanjut. Dan Ketua KPU Hashim Ashari menjelaskan bahwa KPU akan menunggu salinan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun internal KPU telah melakukan rapat membahas substansi dari putusan PN Jakpus dan nantinya setelah menerima salinan resmi putusan dari PN Jakpus, KPU akan melayangkan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ketua KPU menyebut gugatan Partai Prima ini sebelumnya telah diuji oleh Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta, namun dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu 2024 masih berlaku sah dan inkrah atau memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebelumnya pemirsa, dalam gugatannya Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik, di mana akibat verifikasi KPU tersebut Partai Politik Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Kembali ke Anda, Juno. Baik, Gisel, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima menunda pemilu sampai 2025 harus dikaji lebih lanjut. Ya, KPU masih akan melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Wapres Ma'ruf Amin menegaskan putusan PN Jakarta Pusat tidak akan mengganggu pelaksanaan pemilu yang saat ini sedang berlangsung. Sementara Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij menyebut putusan tunda pemilu itu belum inkrah, namun ia enggan berkomentar terkait putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Ya, saya kira itu kan putusan dari PN ya, dari pihak yudikatif. Ya, kita tunggu kan sekarang KPU banding. Ya, banding. Karena memang masalah ini kan bukan masalah mudah ya. Apakah ada kewenangan PN untuk menetapkan penundaan pemilu itu? Ini ya sedang dilakukan pengkajian. Ya, saya kira Menko Polhukam sudah bereaksi. Ya, saya kira sudah. Kemudian KPU sedang banding. Karena itu kita tunggu aja. Untuk tahapannya tetap berlanjut Pak Wapres yang sekarang sedang persiapan tetap berlanjut. Semua apa yang berlanjut kan ini baru ada putusan yang belum tentu nanti itu memperoleh
legitimasi kan putusan itu nanti akan ada proses. Kita tunggu aja, ya. Pemerintah juga akan nanti bersikap nanti. Pejabat negara itu tidak boleh berkomentar terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena itu bisa disalah tafsirkan mempengaruhi kekuasaan yang lain. Jadi kita harus saling menghormati sesama lembaga negara ya, bahwa pengadilan itu pada kekuasaan yudikatif, perkara ini belum inkrah, biarkanlah perkara itu berjalan sampai betul-betul dia sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, baru kemudian kita berkomentar, gitu ya. Ya, dan untuk mengulas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus penundaan pemilu 2024 hingga tahun 2025, kita sudah bersama Direktur Eksekutif Kata Rakyat Alwan Olariantobi dan juga kita masih menunggu ya Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia yang sebelumnya sudah memberikan konfirmasi untuk bergabung bersama kami. Saya sapa dulu langsung Bang Alwan, selamat sore. Selamat sore Mas Juno. Ya, terima kasih Bang Alwan. Kita tahu ada putusan ini yang menjadi banyak pembicaraan untuk hari ini. Bagaimana Anda melihat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, Bang Alwan, secara general terlebih dahulu? Ya, ini memang putusan yang aneh dan juga membingungkan, ya. Karena memang skema penegakan hukum pemilu kita tidak menempatkan PN sebagai salah satu lembaga yang untuk memutuskan bahwa pemilu itu ditunda atau tidak. Itu bukan kewenangan PN sesungguhnya. Jadi Pengadilan Negeri itu kan sebenarnya dia berkutat pada wilayah pidana yang kemudian kalau misal ada putusan ganti rugi ya boleh saja. Tetapi Pengadilan Negeri tidak punya kewenangan untuk memberikan satu keputusan bahwa pemilu kita itu harus ditunda. Dalam skema undang-undang dan hukum pemilu kita tidak kemudian memberikan satu kewenangan absolut kepada lembaga PN untuk memberikan satu keputusan bahwa pemilu kita ditunda atau tidak. Karena Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum sudah sangat jelas mengatakan bahwa tahapan kapan pemilu itu ditunda ya, dan hal apa yang melatar belakangi bahwa pemilu kita itu ditunda sesungguhnya memang itu sudah jelas. Dan yang kedua, semestinya Partai Prima yang kemudian melakukan ajuan ini juga memang kita telusuri dan kita baca secara komprehensif, sesungguhnya juga membuat keanehan. Ajuannya adalah problem verifikasi faktual partai politik yang pada akhirnya mereka tidak di TMS-kan oleh KPU, lalu kemudian melakukan aduan ke Pengadilan Negeri, tapi putusannya justru malah putusan penundaan pemilu. Ini kan sesuatu yang aneh. Nah, di lain hal misal Undang-Undang kita nomor 7 pasal 471 dan 470 itu sudah mengatakan bahwa sengketa proses pemilu itu dilakukan oleh Bawaslu dan PT Tun, bukan Pengadilan Negeri. Nah, maka apa yang kemudian dilakukan oleh Partai Prima pada konteks sengketa yang mereka tidak di TMS-kan di Bawaslu, di KPU, lalu melakukan sengketa ke Bawaslu dan KPU tidak mengindahkan keputusan Bawaslu, pada akhirnya dia melanjutkan ke Pengadilan Negeri, tapi putusannya adalah penundaan pemilu. Ini kan sesuatu yang membuat keanehan sesungguhnya. Nah, memang juga semestinya kasus ini atau aduan-aduan seperti ini PN semestinya juga harus menyadari bahwa itu bukan ruang dia, itu bukan kewenangannya dia, sehingga tidak memutuskan untuk membuat satu polemik kegaduhan publik bahwa pemilu kita harus ditunda. Saya kira itu, Mas Juno. Baik, karena tadi PN tempat yang salah ya untuk melakukan tadi aduan. Harusnya kita punya Bawaslu, DKPP atau mungkin PT UN ya. Betul. Oke. Aduan ada ruang sebenarnya. Ada ruang ini ibarat orang sakit gigi tapi harus ke dokter penyakit dalam. Nah, ini kan logika yang tidak akal. Bang Alwan, kalau orang sakit gigi harus ke dokter hewan misalnya. Lalu kenapa PN Jakarta Pusat ini menerima ini dari awal? Kalau harusnya bisa menolak karena mereka pun paham sebenarnya dengan prosedur dan juga pattern yang harusnya dilewati kalau untuk menggugat ini. Iya, semestinya kita tidak kemudian sedang mendiskreditkan pengetahuan para hakim di PN Jakarta Pusat sesungguhnya, tetapi kasus ini semestinya kan diputuskan pada wilayah perdata saja. Misal ganti rugi ya. Nah, itu semestinya harus ruangnya di sana. Ruangnya di bukan situ, kemudian
memberikan amar putusan untuk melakukan penundaan pemilu. Itu sesungguhnya melebihi kewenangan PN semestinya. Itu satu hal. Oke. Nah, yang kedua adalah kita membaca konstruksi undang-undang kita bahwa pasal 433 ayat 1 itu skema dan kemudian secara rigid menjelaskan bahwa pemilu kita ditunda apabila mengalami beberapa hal. Ya. Ada istilah pemilu susulan, ada pemilu lanjutan. Pemilu ditunda, pemilu susulan, dan pemilu lanjutan itu kemudian mengalami satu situasi bencana alam, keamanan yang terganggu, Betul, kerusuhan. dan ada juga beberapa betul. Di lain hal, penundaan pemilu itu bukan dari atas ke bawah, bukan dari KPU RI ke bawah, justru dari bawah ke atas, ya. Ada ajuan kemudian atau ada permohonan dari KPU Kabupaten Kota, PPK sampai ke atas, misal di kecamatan A, kecamatan B, misal kira-kira, atau di kabupaten, misal contoh Kabupaten Bekasi terjadi banjir, misal kira-kira, lalu ada situasi tidak terjadi pemilu, maka ditunda lalu kemudian dilanjutkan dengan pemilu susulan dan pemilu lanjutan. Baik, nah, itu kan secara norma itu sudah diatur di Undang-Undang 7 pasal 433. Nah, semestinya itu juga dipahami secara normatif dan dipahami juga secara menyeluruh. Gitu. Baik, dari penjelasan dari penjelasan yang kita dapat bahwa memang tadi Anda juga menyebutkan bahwa dari patternnya, polanya, terus alurnya juga memang sebenarnya sudah salah dari awal, tapi ya lagi-lagi ini bagus literasi yang harus kita teruskan ya untuk kita pahami bersama. Tapi kita akan jeda dulu Bang Alwan, nanti kita akan sambung di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di MNC News Now.